أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين. اللهم فقهنا أولادنا وبناتنا في الدين وعلمنا وعلمهم بالتأويل واهدنا واهدهم إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما وفهما ويقينا صادقا. اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير عنهم عليه إن اللهم الخير عنا عليه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah wa lakal hamdu ya Rabbana. Allahumma hada minka wa bika wa ilaika wa Allah la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya terus menerus kita selalu bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat taufik hidayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan diberikan oleh Allah kemudahan untuk kita bisa duduk berkumpul bersama di suatu majlis tempat yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pandangan khusus. Allah Subhanahu wa ta'ala cucurkan daripada rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita maghfirah ampunannya. Dan insya Allah dengan kita duduk bisa hadir di tempat ini, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita banyak mendapatkan kebaikan, dan kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sampailah akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in yarhamni wa yarhamkumullah. Di dalam kitab Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, foto nomor 2 tuh, dari kanan sini, nomor 2 dari kanan tuh, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di dalam kitab yang beliau karang yang bernama kitab Manhajus Sawi, beliau ulama yang ada di kota Madinah, alim. Beliau hari-harinya, di setiap hari beliau kalau berselawat itu menghabiskan 10.000 kali setiap hari. Yang ketahuan, yang tidak ketahuan wallahu a'lam, sehari tidak lepas wirid beliau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari 10.000 kali. Ini ulama, kekasih Allah, kekasih Rasul. Tidaklah mereka berbuat demikian karena cintanya yang luar biasa kepada Allah dan cintanya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab beliau, di kitab tersebut beliau menjelaskan bahwa di perkumpulan-perkumpulan majlis-majlis seperti ini itu terdapat di atas majlis tersebut awan putih, yang mana awan putih tersebut tidak terlihat oleh mata, tidak terlihat oleh kita punya mata.
Yang mana awan tersebut akan menaungi siapapun yang ada di majlis-majlis yang baik tersebut. Baik itu majlis maulid, baik itu majlis zikir, baik itu majlis ilmu. Majlis perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, maka Allah letakkan di atas perkumpulan tersebut awan putih yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian ketika selesai dari perkumpulan majlis tersebut, maka siapapun yang pulang dari majlis tersebut, awan itu akan mengikutinya. Siapapun yang dilihat oleh awan tersebut, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak ikut hadir di majlis ilmu. Itulah sebabnya kita diajarkan oleh salafun shalihin, orang-orang soleh terdahulu selalu mengingatkan, mengajarkan kita bahkan sampai dengan saat ini. Ketika kita pulang dari majlis maulid, ketika kita pulang dari majlis ilmu, atau ketika kita pulang dari acara-acara haul dan yang lain sebagainya, ketika kita pulang ke rumah, jangan pernah lupa kita untuk mencium kita punya anak, mencium kita punya istri, atau kita usapkan tangan kita kepada kepala anak kita, atau usapkan kepala istri kita, dengan niat insya Allah apa yang kita dapatkan di perkumpulan tersebut Allah berikan kepada anak kita, Allah berikan kepada istri kita, sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu memang benar, ya tak? Anak istri kita bisa mendapatkan bagian daripada apa yang kita lakukan dari kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan rahmat Allah. Awan daripada awan putih itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Ini suatu kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang hadir ke majlis ilmu. Jadi ini nikmat luar biasa untuk kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri, jaga. Ketika kita balik dari majlis ilmu, jangan kita hilangkan rahmat tersebut. Jangan kita buang rahmat tersebut dengan apa? Ya, keburukan kita, dengan kelalaian kita. Karena ketika kita bisa hadir duduk di majlis, itu kemuliaan dari Allah untuk kita. Kalau kita abaikan, nanti dicabut oleh Allah nikmat tersebut, dihilangkan oleh Allah nikmat tersebut, sehingga kita menjadi orang yang merugi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Juga di dalam kitab tersebut beliau menceritakan ada seorang syekh yang mengajar murid-muridnya, yang mana ketika mengajar murid-muridnya tersebut, kebanyakan dari murid-muridnya pada saat beliau mengajar tidur, tidak mendengarkan syekhnya lagi ngajar, tidak mendengarkan gurunya lagi ngajar. Dan sebaiknya kalau ketika lagi hadir duduk di majelis ilmu, ya kita sebagai hadirin mendengarkan apa yang disampaikan, karena itu adab min majelis ilmu. Jangan sampai ketika kita hadir di majelis ilmu, kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Kenapa? Itu akan menghilangkan keberkahan untuk kita, menghilangkan keberkahan di majelis tersebut untuk kita. Apalagi kalau sampai yang duduk mengajar tersebut merasa risih, merasa terganggu dengan apa yang kita perbuat, double dia dapatkan, dan hilang keberkahan itu double. Ketika ada, dengarkan dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hudur. Walaupun kita tidak paham apa yang disampaikan, tidak mengerti apa yang disampaikan, ketika kita jaga akhlak adab kita, Allah tidak tidur. Allah Maha tahu hati yang memang benar-benar mengharap. Allah tahu yang memang hati-hati benar untuk menginginkan kebaikan, ingin merubah keadaannya menjadi lebih baik. Dan banyak sekali seorang yang ketika dia belajar tidak paham, dia di kelas tidak paham, dia hadir majlis, penting aku duduk, tapi dia juga akhlak adab, tapi subhanallah dia jadi orang-orang yang mulia, dia jadi orang-orang yang hebat. Jadi dalam kitab tersebut Habib Zain menceritakan seorang mengajar guru, murid-muridnya duduk tidur semua, tidak mendengarkan. Sampai seorang bertanya, ya Syekh, bagaimana engkau mengajar sedangkan tidak ada yang mendengarkanmu? Ada orang nanya, ya Syekh, gimana engkau mengajar tapi tidak kata yang dengar? Tidur kan?
sebenarnya. Tapi apa jawaban Syekh ini? Aku bukan berbicara sama telinga-telinga mereka yang ada di situ, tapi aku berbicara sama orang-orang yang ada di dalam sulbi mereka. Artinya apa? Calon keturunan dari orang-orang yang hadir di perkumpulan tersebut. Kemudian Syekh tersebut mengatakan, saksikanlah nanti di kemudian hari akan keluar dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat, orang-orang yang taat sama Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita hadir di pengajian ilmu, ketika hadir di majelis ilmu, insya Allah anak keturunan kita akan menjadi orang soleh, anak keturunan kita akan menjadi orang-orang baik, anak keturunan kita akan menjadi orang-orang yang taat sama Allah dan Rasul. Telah dikatakan oleh ulama juga, ini bukan berarti singgungan untuk kita, tapi ini nasihat untuk kita. Di dalam ucapan tersebut dikatakan, kalau seandainya kita ini adalah produk yang gagal, nanti maksudnya, kalau seandainya kita ini adalah produk yang gagal, dalam artian kata kita ini sudah ibarat kata terlambatlah untuk menuntut ilmu, terlambatlah untuk mempelajari syariat. Banyaklah kita tidak mengerti tentang Islam karena kelalaian kita mungkin waktu muda, atau kejauhnya kita dari pengetahuan syariat Islam. Kalau kita sudah jadi produk yang gagal, kata ulama tersebut menasihati kita, kalau tidak, maka jangan jadikan anak keturunan kita juga produk yang gagal. Jangan jadikan anak keturunan kita produk yang gagal. Jadikan anak keturunan kita orang-orang yang baik. Jadikan anak keturunan kita orang-orang yang soleh. Jadikan anak keturunan kita orang-orang yang bisa membanggakan kita nanti di hadapan Allah dan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ya ikhwani, nikmat besar sekali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk kita hadir di majlis ilmu. Kalau kita tidak bisa saksikan kemuliaan yang Allah berikan di dunia ketika kita hadir di majlis ilmu, ingat kata Abdul Salim bin Abdullah Syatiri di antara perkataan beliau, saksikanlah orang yang istiqomah hadir ke majlis ilmu, kalau dia tidak dapatkan di dunia, di akhir hayatnya dia pasti ditampakkan oleh Allah kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan yang sudah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syukuri benar-benar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu nikmat. Cintai Allah, kata Nabi, karena Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat, banyak, termasuklah duduk itu di sini. Caknya biasa baik, caknya cadakan tidak apa, tapi demi Allah kaget bakal menjadikan sebab kebahagiaan, kegembiraan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Dan wa ahibbuni lihubbillah, kata Rasulullah, cintailah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kalian kepada Allah. Jadi wasilah untuk kita bisa mendapatkan cinta Allah adalah dengan kita cinta sama Nabi. Kita tidak akan bisa mencintai Allah kalau kita tidak mencintai Nabi. Dan kita tidak akan mendapatkan kecintaan Allah kecuali kita melewati cintanya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berterikat. Jadi cinta Allah itu sesuai dengan cintanya kita sama Nabi. Dan kita akan mendapatkan kecintaan Allah kalau kita sudah cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hayatnya Rasul, di akhir hadis tersebut Rasul mengatakan, sebagai bukti cinta kalian sama aku, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, kata Nabi Muhammad, dan cintailah anak keturunan Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bukti cinta kalian kepada aku. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi sebagai bukti tanda cinta kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri yang mengatakan, cintailah anak keturunanku. Jadi orang yang bisa dapat mencintai Ahlul Bait, dapat mencintai anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah antum ketika di hati antum sudah bisa mencintai anak keturunan Nabi. Itu adalah orang-orang khusus. InsyaAllah kita semua adalah orang-orang khusus, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai Ahlul Bait zahiran wa batinan. Secara zahir dan batin memang ikhlas lillah karena ta'ala mencintai anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena belakangan ini subhanallah dahsyat bukan main fitnah di akhir zaman. Begitu banyak sekali orang-orang yang hasud, begitu banyak sekali orang-orang yang tidak menerima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka mengajak umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membenci anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak usah kita dengarkan ucapan-ucapan mereka, ungkapan-ungkapan mereka. Kalau memang anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terputus dakati, kenapa baru muncul sekarang masalah yang demikian? Kenapa baru muncul sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Inilah yang dikatakan zaman fitnah, akhir zaman. Berbagai macam fitnah yang memojokkan satu sama lain antara sesama muslim. Akhir zaman, sesama muslim diadu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, yang mana ayat Quran, yang mana hadis Nabi dijadikan sebagai bahan untuk saling memfitnah sesama muslim. Kalau bukan sesama muslim, sama orang kafir, maka itu menjadi ladang untuk kita berperang. Tapi kalau sesama muslim, ini yang namanya fitnah. Sama-sama punya dalil Al-Quran, sama-sama punya dalil hadis Nabi, tapi tidak baca. Yang namanya hak tetap hak, yang namanya batil tetap batil. Yang benar pasti benar, yang benar pasti menang, yang salah akan kalah. Walaupun sepertinya dia bakal menang, tapi tidak bakal bisa. Karena yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Makanya jangan pernah lepas dari majelis ilmu. Jangan pernah lepas kita punya hubungan yang kuat sama kita punya guru. Jangan pernah kita lepas dengan sesuai jalan yang dibawa oleh para salafus shalihin sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Dengan kita hadir di majelis ilmu sebagai benteng kekuatan untuk kita, sampailah kita di akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in yarhamni yarhamkumullah. Satu lagi, kita ni hidup pastilah kita pengen senang. Kita hidup pengen bahagia. Kita hidup pengen bergembira, senang terus. Maka bagaimana cara kita biar hidup kita ini senang, hidup kita gembira, hidup kita bahagia? Maka mudah. Kalau pengen hidup kita senang, hidup kita bahagia, maka senangkanlah orang tua kita. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin berusaha kita bahagiakan kita punya orang tua. Kalau kita sudah bisa berusaha menyenangkan hati orang tua kita, menggembirakan orang tua kita, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kesenangan di dalam hidup kita, kebahagiaan di dalam hidup kita. Bagaimana tidak? Surga saja Allah letakkan di kaki ibu kita. Surga saja Allah letakkan di kaki kedua orang tua kita, di kaki ibu kita. Maka kalau seandainya ada orang yang mencari surga selain daripada kaki ibunya, maka itu keliru. Tetap pusatkanlah orang tua kita. Kita kadang tertipu. Pergi
ziarah sana, pergi ziarah sini, hadir pengajian sana, hadir pengajian sini. Terkadang kita cinta sama ulama sana, cinta sama ulama sini, tapi kita tinggalkan orang tua kita. Kita lupakan orang tua kita. Kita abaikan orang tua kita, padahal itu pusat, sumber, kunci kesuksesan dunia akhirat kita. Kalau kita masih punya orang tua, itu kuncinya. Jadi pengajian sana, pengajian sini, ziarah sini, itu wasilahnya. Tapi tetap sumbernya, kuncinya sama orang tua kita. Maka kita senangkan, kita bahagiakan, kita gembirakan orang tua kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senangkan, akan gembirakan, akan bahagiakan hidup kita. Satu lagi, berusahalah kita berusaha untuk berbuat baik sesama manusia, untuk berbuat baik sesama kita umat Islam. Kenapa? Kalau kita sudah menyenangkan, menggembirakan orang, maka Allah akan utus seseorang yang akan menyenangkan kita. Allah akan utus seseorang yang akan menggembirakan kita. Allah akan utus seseorang yang akan menolong kita. Semua sesuai dengan apa yang kita lakukan. Begitupun sebaliknya. Kalau kita suka menyakiti hati seseorang, mengganggu seseorang, menzolim seseorang, maka Allah pun akan utus seseorang yang akan mengganggu kita, yang akan menyusahkan kita, yang akan menyibukkan kita. Semua tergantung sama kita. Jadi kalau balik kepada diri kita, banyak-banyak kita bermuhasabah. Karena Rasulullah SAW sabda, ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, manil aqyas, kata Nabi Muhammad. Apa itu aqyas? Siapa sih orang yang cerdas itu, kata Nabi? Siapa sih orang yang pandai itu, kata Nabi? Maka dijawab oleh Rasul SAW. Rasul yang bertanya, Rasul juga menjawab. Tidak lain tidak bukan, di situ Rasul ingin mengajarkan kepada sahabat. Siapa, kata Nabi Muhammad, orang yang pintar gitu. Siapa, kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas gitu. Bukan orang yang begini, bukan orang yang begitu. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang pertama, yahsabu nafsuhu, orang yang menghisap dirinya sendiri. Artinya apa? Orang yang suka bermuhasabah, orang yang suka mengintrospeksikan dirinya masing-masing. Itulah yang dinamakan orang yang pintar. Jadi kita banyak-banyak muhasabah. Jangan banyak-banyak kita mengintrospeksikan diri kita. Ya, karena kebanyakan termasuk manusia yang sangat lalai, manusia yang sangat amat buruk adalah manusia yang dianya banyak tahu aib orang lain, banyak tahu kesalahan orang lain, banyak tahu kejelekan orang lain, tapi dia tidak tahu keburukan yang ada di dalam diri dia. Dia tidak tahu kelalaian yang ada pada diri dia. Itulah orang yang paling lalai. Dia sibuk ngurus aib orang lain, dia sibuk nyari keburukan orang lain, dia sibuk macam-macam lah tentang orang lain, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah orang yang paling bodoh. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika kita menghisap diri kita semasa kita masih hidup di dunia, maka masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau seandainya kita sudah meninggal, kita sudah mati, Allah yang langsung menghisap kita, kita baca lagi kita nak menghisapnya. Yang ada cuma penyesalan, yang ada cuma kerugian. Jadi semasa hidup di dunia kita banyak masa, belum lagi nanti nih, tidak lama lagi kita masuk tahun baru Islam, tidak lama lagi kita masuk 1 Muharram, tahun baru Hijri. Tapi tahun baru Hijriah ini sudah dekat, tapi belum terdengar di luar. Seolah-olah cadak kati tahun baru Islam. Beda halnya dengan tahun baru Masehi. Sebulan sebelum sudah ramai di sosial media. Sebulan sebelum sudah terdengar di telinga kita. Tahun baru Masehi. Tapi tahun baru Islam, lihat nih perbandingannya, perbedaannya. Padahal tahun baru Masehi bukanlah milik umat Islam. Milik umat Islam adalah tahun baru Hijri. Tapi bagaimana perhatian umat Islam? Bahkan dalam diri kita kadang mungkin belum tahu
Ya tak? Bahkan tak pula perhatian dengan tahun baru Hijriah, padahal itu syariat Islam, syiar Islam. Kalau bukan kita umat Nabi Muhammad, umat Islam yang menyiarkannya, mengagungkannya, membesarkannya, siapa lagi? Hakadha ya ikhwan. Inilah menunjukkan betapa merosotnya, betapa jauhnya umat Islam dari syariatnya sendiri. Kalau baca itu jangan yang termasuk demikian. Wong yang jauh dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang dia selalu bermuhasabah, orang yang selalu mengintrospeksikan dirinya untuk berusaha menjadi lebih baik. Jadi jangan kita sibukkan diri kita mengurusi orang lain, mencari aib orang lain, ya apalagi sampai kita menelitinya biar tahu keburukan orang lain. Kenapa? Karena itu akan menyibukkan diri kita dewek, menjauhkan kita dari segala macam kebaikan. Kita ini hidup di zaman sekarang ini harus banyak tagtar, apa bahasanya itu, tidak usah meningkan kepala kita dengan banyak mengetahui urusan yang bukan harus kita ketahui. Kenapa? Biar tidak pening kepala kita. Kalau bukan urusan itu, buat apa kita nak sibuk-sibuk nak repot? Hidup ini jangan ganggu wong. Kalau udah galak diganggu. Kalau kita diganggu wong, kita tak pernah ganggu, jangan main-main. Macam itu baik. Kunci hidup ini. Ganggu wong jangan, tapi diganggu wong awas. Kalau kita tak pernah ganggu wong, tak pernah ngacu wong, tak pernah nyutik wong, kalau ada wong nyutik kita, boleh kita marah. Tapi kalau gawe kita nganggu wong, ngacu wong, nyutik wong, kalau nak diganggu marah, kati antanan itu namanya. Kati antanan, nganggu wong jadi diganggu wong dagang. Jadi hidup kita jangan ganggu wong. Tapi kalau nganggu kita, boleh kita nak marah. Aku tak pernah nganggu kau, aku tak pernah ngutik hidup kau, aku tak pernah ngurus hidup kau. Kau yang ngurus hidup aku. Akadah manusia. Akadah manusia. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in, yarhamni wa yarhamkumullah. Lanjut InsyaAllah apa yang disampaikan bermanfaat, bisa diamalkan. Benar-benarlah kita jaga nikmat Allah. Terus belajar, semangat. Mau sampai kapan kita hidup di dunia ini tidak hati perubahan. Artinya macam-macam itulah hidup kita. Mau sampai kapan? Misal kita sholat tapi kita tak tahu apa yang kita baca. Mau sampai kapan kita ibadah tapi kita tak ngerti apa yang kita lakukan. Mau sampai kapan kita terus hidup tapi jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari orang-orang soleh. Hidup cuma sementara. Dunia sementara. Tempat yang sangat amat sebentar saja, sejenak. Maka manfaatkanlah dengan sebenar-benarnya waktu kita hidup di dunia, agar hidup kita berkualitas dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang paling baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Itu yang paling baik, kata Nabi. Wong yang diberikan oleh Allah umur yang panjang dan baik amal perbuatannya. Dan wong yang paling buruk sebaliknya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang tapi buruk amal perbuatannya. Kita hidup sudah berapa umur kita? Mungkin sebagian besar di antara kita di sini sudah ada yang lebih dari 30, ada yang di bawah 30, ada yang di pucuk 30. Kita hitung coba masa hidup kita. Ibaratnya hidup kita dihitung dari semenjak kita masuki usia balik. Disitulah dicatat kalau amal yang kita lakukan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, sampailah saat kita dengan umur kita saat ini, dari umur kita balik sampai dengan saat ini. Bayangkan kalau seandainya batasan hidup umur kita ni cuma sampai 63 tahun umur kita. Kalau
selama kita balik sampailah umur 63, umur kita saat ini misal 45, berarti sisa waktu kita ke 63 berapa tahun? Misal umur kita 40 nih, atau umur kita ya 40 lah kurang lebih, berarti misal sampai sisa 23. Kalau nyampe umur kita 23 lah, selama balik sampai umur 40 itu kemana waktu kita habiskan? Ibadah kita bagaimana, ketaatan kita bagaimana, kesolehan kita. Kalau kita timbang dari balik sampai umur kita saat ini, banyaklah amal soleh kita, pun banyaklah maksiatnya kita. Amal soleh yang kita lakukan itu sudah benar apa belum? Sesuai dengan syariat apa tidak? Sah apa tidak ibadah selama ini yang kita lakukan? Belum lagi ibadah yang kita ini sudah benar-benar ikhlas apa belum? Apalagi dibarengi dengan kadang riaknya gitu, sombongnya gitu, hasudnya gitu. Jadi kalau dibayang-bayangkan, tak hati amal baik kita, dikit amal kita, tapi kalau dosa kita, kalau maksiat yang kita lakukan, berapa banyak? Berapa banyak maksiat kita? Berapa banyak dosa kita? Berapa banyak kelalaian kita? Ya begini, kalau kita mengukur dari semenjak kita balik kemana? Pagi ini besok kita di sholat apa dah kita? Kalau mau sholat terlambat tak sholat kita? Jam berapa sholat kita? Masih dalam waktu apa sudah keluar waktu? Sebabnya apa kalau kita sholat keluar waktu? Sikok tu. Tubuh kita bagaimana? Terus kita jimat pagi tadi. Sampai saat ini mata kita, berapa banyak kita gunakan mata ini melihat kebaikan? Atau sebaliknya, berapa banyak mata ini kita gunakan jimat yang tidak baik? Kira-kira kalau kita hisap, kita itu hari pagi tadi, mata ini banyak lah jimat kebaikan, banyak lagi maksiat. Mana kira-kira? Banyak yang apa man? Tak tahu. Kita tak baca sama bohong diri kita dah. Banyak yang apa? Dari pagi sampai sekarang jenguk Quran belum kita? Terjenguk ada Quran, terbaca ada Al-Quran, mata ni terlihat ada Al-Quran, tidak kan? Tidak. Padahal mandang Al-Quran saja boleh ibadah. Mandang Al-Quran itu dicatat ibadah. Ada beberapa hal dari pandangan kita itu bisa menjadi ibadah, dicatat nilai ibadah. Di antaranya pertama, memandang wajah orang tua. Jangan salah, memandang wajah orang tua kita dengan pandangan kasih sayang itu dicatat ibadah. Mak kita, bapak kita, kita pandang dengan pandangan hormat, dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta, itu setiap pandangan kita itu dicatat ibadah. Sedangkan ibadah itu dihitung kebaikan. Sedangkan kebaikan itu menghapuskan keburukan. Fa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha, kata Rasulullah. Hapuslah, susulilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Mandang orang tua kita, melihat orang tua kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, penghormatan kepada orang tua, dicatat ibadah. Jadi setiap kita melihat wajah orang tua itu di dalam riwayat juga katakan bagaikan kita memandang wajah Ka'bah. Mandang wong tua dengan penuh cinta penghormatan itu bagaikan mandang Ka'bah. Saking mulianya kita punya wong tua. Wali yang kadang kita lupakan, wali yang kadang kita abaikan, wali yang kadang kita dah hiraukan. Kita sibuk ke sana, kita sibuk ke sini, tapi sama wong tua dah kati akhlaknya, dah kati adabnya. Apa yang kita lakukan manfaat, tidak manfaat. Sehebat apapun kita di luar, tapi sama wong tua kita dulu tidak manfaatnya. Kebaikan kita di luar, apa? Subuh kita itu tidak benar. Surga lagi ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhthihima, dan murka Allah pada kemurkaan orang tua. Jadi yang masih punya orang tua, manfaatkan benar-benar. Yang orang tuanya sudah tak kati lagi, doakan, kirim Al-Fatihah, ziarahi, perbanyak buat amal soleh, niatkan hadiahkan untuk orang tua yang masih ada, manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Walaupun bagaimanapun keadaan orang tua kita,
cak manapun sifatnya begini nih, sabarkan saja. Itu yang pertama, pandangan menjadi ibadah. Yang kedua, pandangan yang dicatat sebagai ibadah, memandang Al-Quran. Memandang Al-Quran. Yang masih belajar Iqra, semangat, jangan patah semangat, terus semangat. Mengejar ketertinggalan kita. Jangan putus asa, jangan berkecil hati, terus bersemangat. Pasangkan azam niat di dalam hati aku, ya Allah, jangan kau matikan aku kecuali aku sudah lancar baca Quran, ya Allah. Niatkan macam itu. Kalau antum benar-benar ada kesungguhan pengen baca, tidak butuh makan waktu lama. Antum pasti akan berusaha menyempatkan waktu antum dengan sebanyak-banyaknya untuk mempelajari Iqra tersebut sampai antum bisa baca Al-Quran. Jangan sampai kita malu nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum baca Al-Quran terus semangat, sungguh-sungguh. Jakati kata malu untuk syariat. Malu itu yang akan rugi dunia dan akhirat. Terus semangat. Jadi mandang Al-Quran itu sudah dianggap ibadah. Apalagi kita baca. Setiap satu huruf dicatat 10 kebaikan. Berapa banyak keburukan yang bisa kita hapuskan dengan kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, pandangan yang bisa menjadikan ibadah untuk kita adalah memandang lautan. Memandang lautan itu bisa menjadikan ibadah. Tapi kalau tempat itu saya lihat di lautan yang ada dam. Mana nak jadikan tabakuran nengok dam. Lagi malu pula. Buget-buget pula jadi banyak sudah. Tapi kalau ketika kita mandang lautan, maka di situ akan teringat kita kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah. Susah kita nyari laut di Palembang Negati. Cuma ada dua, pandang orang tua, pandang Al-Quran. Itu sudah jadi ibadah untuk itu. Maka nangislah diri kita kalau seandainya kita jauh dari Al-Quran. Jadi nangis itu bukan karena buntu, bukan karena jomblo. Nangis itu bukan karena udah kata duit, banyak masalah hidup. Nangis kalau selama kita hidup belum pernah hafal Quran, tangis sih. Nangis kalau kita hidup masih banyak kelalaian. Nangis kalau kita hidup masih banyak ngajak sama Allah, minta yang mau tangis sama Allah. Pernah kita duduk ngajak, kalau lagi mikir ke Allah, itu yang perlu kita tangis dulu. Dari mana Alhamdulillah, kalau anda insyaAllah very insyaAllah yang lain nyusul Amin. Allah bisa enggak habis enggak coba tadi kalau baca enggak mati barengan sama juga kesempatan enggak Iwan jaturi Amin Insyaallah ta'ala. Jadi bagaimana? Dosa gitu banyak dosa gitu lagi mantap nih, lagi pagi lah. Tapi kebanyakan kita nih bukan nyingok di Al-Quran, banyak nyingok mata kita di sini nih. Benar. Dari pagi sampai sekarang nih, habis tadi sebelum majelis nih. Kira-kira habis waktu kita dengan benda ini kalau di total ke berapa jam? Waktu kita habis di sini nih. Berapa persen dari waktu kita habis di benda ini? Habis di benda ini nyia-nyiakan waktu kita nih, nyia-nyiakan usia kita nih. Yang bisa kita isi jadikan ibadah tapi kita habiskan di sini. Allah alam apa di dunia kenyataan polis. Allah alam tak tahu. Ini kata Abdullah masyhur,
kakak daripada Habib Omar Bendo ini, mungkin antum sudah banyak di sosial media, bisa menyelamatkan kita, bisa juga menjadikan kita masuk ke neraka. Hisabnya bisa jadi berat gara-gara di HP. Ya tuh pas dihisab oleh Allah, dosa kita banyaknya karena sebab berapa banyak matanya yang maksiat di sini. Yang tadinya tak katiknya nak maksiat, gara-gara terjenguk laju nak merah terus. Jadi ada yang bertanya sama anak, Beb, cak mana caranya hilangin nafsu kita? Cak mana caranya hilang ke syahwat itu? Cak mana caranya kita tinggalkan diri dari maksiat? Ada yang tanya sama kita. Jadi kita jawab, hilangkan, tinggalkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat ini. Ya tak? Ada yang bertanya, cak mana cara biar syahwat kita tidak naik, nafsu kita tidak naik? Yo, tinggalkan segala sesuatu yang membuat nafsu kita naik. Nafsu itu sebagian besar disebabkan dimunculkan karena sebab mata. Gara-gara mata nafsu jadi naik. Kalau mata tidak nengok yang tidak benar, maka tidak akan muncul syahwat kita, tidak akan muncul nafsu kita. Tapi nafsu itu muncul gara-gara nengok sesuatu yang tidak baik, nengok sesuatu yang tidak benar. Termasuklah juga kedekatan kita sama kawan-kawan perempuan yang bukan mahram kita, dalam bentuk hiasan yang bagus, majlis taklim, majlis yang di situ sesama kawan majlis. Itu walaupun bagus pun cak mana bungkusnya, kalau di situ ada ikhtilat percampuran laki-laki dan perempuan, tetap tidak bagus. Bagaimanapun itu alasannya, tidak bisa diterima oleh syariat. Walaupun bentuk baca maulid, hadra, majlis ta'lim, perikatan apalah walhasil apa. Yang namanya ada ikhtilat di situ, tetap yang tidak baik. Walaupun bagus bungkusannya, syariat bungkusannya, agama bungkusannya, tapi di situ ada ikhtilat. Apalagi kita minta maaf, masih belum bisa jaga iman kita, belum bisa jaga nafsu kita. Tak baca. Karena syariat Allah sudah mengatakan la taqrabuz zina. Dekat tidak boleh. Sekarang banyak bungkusannya agama, banyak bungkusannya maulidan, bungkusannya persatuan ini, persatuan itu. Bukan nak nyinggung apapun, tapi inilah faktanya. Inilah faktanya, syariat begitu. Nah, jadi kalau untuk menundukkan pandangan atau menghilangkan nafsu kita biar aja, tinggalkan sebab yang menunjukkan syahwat kita. Insyaallah lah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah yahfaduka. Sering kita nasihat ini, ihfadillah yahfadak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya jaga apa yang diberitahu Allah, jaga apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan menjaga kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan malam hari ini, insyaallah bermanfaat. Apa yang didengarkan, jangan sampai apa yang kita sampaikan lewat baik. Makanya banyak-banyak doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Banyak-banyak baca doa ini. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minal ladzina yastami'una al-qaul, termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat fayattabi'una ahsana, dan mengikuti dan mengamalkan nasihat tersebut. Wa ma kuntu illa mahabbatan lakum. Tidaklah al-faqir anak berbicara dengan apa yang anak sampaikan dari awal sampai saat ini dan seterusnya karena cinta, karena mahabbah, karena kasih sayang, yang menginginkan itu galau-galau mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan kecintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan selamat dunia dan akhirat, sehingga kita masih bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala
bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini baik. Apabila ada kata kalimat yang tidak amat di hati, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Ya, apabila terasa tersinggung apa-apalah, niatkan ada kata tersinggung. Ya, kita ni hadir di majlis ilmu ini, kita ambil topik bagaikan mengobati luka. Luka, ya, kalau diobati, cak dulu gitu, dedek lah, untung ingat dedek gitu, insyaAllah sehatkan beliau. Ya. Luka kalau diunjuk obat itu pedih. Luka kalau diobati itu pedih. Cik itulah juga kita ketika hadir di majlis ilmu. Ya tak? Ketika ada yang menyampaikan, kita hadir majlis ilmu. Ya tak? Yang mana kita tak kenal siapa yang hadir, dan yang hadir pun tak kenal sama kita. Dia dengarkan ketika ustaz itu menyampaikan nasihat, pas di aku ni. Ayat nyinggung aku caranya ustaz ni. Ayat ada sama aku galau ni. Ya tak? Bukan ustaz itu nak nyinggung, ustaz tak kenal sama kita. Yang nyampaikan kadang tak tahu sama kita, tapi kita ngerasa. Kita ngerasa dengan apa yang disampaikan itu. Itulah tanda Allah ingin mengobati kita. Allah ingin memperbaiki kita. Allah sayang sama kita. Lewat wasilah ustaz tadi. Ya tak? Nyampaikan terus. Biar kita jadi orang yang baik. InsyaAllah Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana wa ahlana wa ahbalana wal muslimina ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana wa ahlana wa ahbabana wal muslimina ila ahsanil hal. Bihaqika ya Allah ya aziz ya muta'ala bihaqi wa la bilal wa haula irrijal sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim.